Namun ABRI tak mampu mencegah bergabungnya kedua massa itu. Sebagian dari massa yang ada di kuburan bergerak dan bergabung dengan massa yang berada di luar melakukan penyerangan kepada aparat. Diberitakan bahwa pada saat itu terdengar suara letusan tembakan dari arah kuburan dengan suara teriakan, "Serbu! Rebut senjata!" Aparat menembakkan tembakan peringatan ke atas, namun massa mengabaikan tembakan peringatan tersebut dan malah menjadi semakin marah. Massa dengan senjata tajam di tangannya bertindak semakin tak terkendali, serta melemparkan sebuah granat ke arah pasukan pengamanan. Worldwide Production present. Peristiwa Santa Cruz di Timur Leste adalah tragedi yang terjadi pada 12 November 1991 di sekitar pemakaman Santa Cruz, Dili. Kejadian kelam itu terjadi saat rakyat Timor Timur melakukan aksi demonstrasi dengan berjalan kaki ke area pemakaman yang menjadi tempat dikuburnya seorang pemuda Timor Timur yang meninggal 2 minggu sebelumnya. Akan tetapi dalam sekejap, suasana kabung itu berubah menjadi pertumpahan darah. Aksi unjuk rasa rakyat Timor Timur menjadi rusuh ketika tiba-tiba mendengar suara rentetan tembakan. Pada waktu itu, ABRI sedang menjaga keamanan di sudut-sudut jalan dengan posisi siaga. Dalam berita harian Kompas, 28 November 1991, diungkapkan bahwa sebagian jemaat melompati pagar, kemudian menggelar spanduk anti-integrasi serta meneriakkan yel-yel yang menghina ABRI dan pemerintah. Hal tersebut terjadi setelah misa peringatan kematian Gomez di gereja Motael yang dihadiri sekitar 1.500 orang. Sementara itu di tempat lain, sekitar 2.000 massa telah berkumpul di sekitar pemakaman Santa Cruz. ABRI kemudian mengerahkan 2 peleton dari Yonif 303 dan 1 peleton dari Yonif 744, serta 1 peleton Brimob anti huru-hara untuk mencegah bergabungnya massa yang datang dari gereja Motael dan massa di kuburan Santa Cruz. Namun ABRI tak mampu mencegah bergabungnya kedua massa itu. Sebagian dari massa yang ada di kuburan bergerak dan bergabung dengan massa yang berada di luar melakukan penyerangan kepada aparat. Diberitakan bahwa pada saat itu terdengar suara letusan tembakan dari arah kuburan dengan suara teriakan, "Serbu! Rebut senjata!" Aparat menembakkan tembakan peringatan ke atas, namun massa mengabaikan tembakan peringatan tersebut dan malah menjadi semakin marah. Massa dengan senjata tajam di tangannya bertindak semakin tak terkendali, serta melemparkan sebuah granat ke arah pasukan pengamanan. Peristiwa berdarah itu meminta banyak korban. Puluhan orang tewas menurut Dewan Keamanan Militer Indonesia, sedangkan menurut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste, sedikitnya 271 orang. Tragedi Santa Cruz pada 12 November 1991 itu dilatar belakangi berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pembatalan kunjungan delegasi dari anggota parlemen Portugal dan 12 wartawan internasional oleh pemerintah Indonesia merupakan cikal bakal terjadinya tragedi Santa Cruz. Rombongan Portugal tersebut dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur pada bulan Oktober 1991. Para mahasiswa Timor Timur pun telah bersiap melakukan penyambutan atas kunjungan tersebut. Pemerintah pada masa Orde Baru sangat mengontrol pers. Oleh karena itulah, kunjungan delegasi dari Portugal tersebut dibatalkan karena pemerintah Indonesia mengajukan keberatan karena adanya jurnalis dalam delegasi itu. Pembatalan sepihak itu membuat kecewa mahasiswa pro kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Situasi ini menimbulkan suasana yang memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa. Hal ini berujung pada konfrontasi sengit antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu telah melakukan pertemuan di gereja Motael Dili pada tanggal 28 Oktober. Peristiwa tersebut menimbulkan korban. Afonso Henriquez dan kelompok pro-integrasi meninggal dalam perkelahian. Dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, Sebastian Gomez pun harus meregang nyawa ditembak mati oleh tentara Indonesia. Kematian pemuda Timor Leste itulah yang menyulut rakyat Timor Leste untuk berdemonstrasi di pemakaman Santa Cruz yang berujung pada tragedi Santa Cruz. Tragedi Santa Cruz itu menjadi sorotan media internasional. Peristiwa tersebut disaksikan oleh 2 jurnalis Amerika Serikat, Amy Goodman dan Alan Knight. Mark Stoll, wartawan asal Inggris, juga berhasil merekam peristiwa berdarah itu. Rekaman video itu dilihat dunia dan mempermalukan pemerintah Indonesia.
Dunia internasional mengecam habis-habisan pemerintahan Orde Baru. Karena itulah, Timur Leste mendapat dukungan internasional yang luas untuk perjuangan kemerdekaannya. Sehingga akhirnya bisa menentukan nasib mereka sendiri dengan dilaksanakannya referendum. Usai tragedi tersebut, Timur Leste menjadi lebih dekat dengan kemerdekaannya, sampai akhirnya referendum Timur Leste disetujui ketika Presiden B.J. Habibie menjabat menggantikan Soeharto.